batu ini ada di sini sebelum pohon ini gede. Sebelum pohon ini gede, coba Anda lihat nih. Ini nggak mungkin orang memasukkan ini ke sini gitu. Batu ini ditelan nih oleh akar ini. Nih, dua batu ini. Nggak mungkin dia ditempelin gitu nggak. Batu kekar kolom ditelan akar pohon. Wahai, ceritakan kepadaku kapan pesta makan malam itu. Ya, kalau kita lihat banyak batu berserakan di Gunung Padang ini, orang sering menyebutnya sebagai columnar joint. Jadi batu columnar joint. Kolum itu kolom, joint itu apa namanya? Joint itu retakan lah. Ya. Jadi batu kolom retakan. Nah, batu kolom retakan atau columnar joint itu terkenal sebagai batu yang terbentuk teksturnya karena ada aliran lava mengalir gini, terus dia di permukaan, habis itu dia membeku. Begitu membeku itu tegak lurus arah aliran begini, dia mengalami peretakan. Jadi kalau ini segini, misalnya 1,5 meter gini, berarti lavanya ya segini. Atau mungkin lebih tebal sedikit di bagian bawah, tapi di bagian permukaannya gitu ya. Ini di bawah membeku, atau enggak, malah di atasnya gitu ya. Di atasnya membeku, di bawahnya masih kayak gini, terus retak-retak kayak gitu. Nah, dari segi litologi dia adalah disebut sebagai pyroxene andesit atau pyroxene andesit basalt, yaitu batuan intermediate. Jadi di dalam batuan beku itu ada batuan beku basa, batuan beku asam, tergantung komposisi kuarsanya. Makin banyak kuarsanya makin asam, makin sedikit kuarsanya makin basa. Juga makin banyak mineral yang mengandung besi itu makin basa, makin banyak mineral mengandung aluminium makin asam. Nah, ini intermediate di tengah-tengah gitu. Dan banyak piroksinnya yang warnanya hitam-hitam ini piroksin. Nih, terus sebagian besar adalah plagioklas, terutama kalau yang di fresh ya. Dan ini asalnya dari magma naik ke permukaan terus jadi lava kayak gitu. Jadi magma panas, dari suhunya di atas 600 derajat Celcius, bahkan sampai 1000 derajat Celcius. Pada waktu dia membeku di suhu permukaan kan 25 derajat gitu ya. Makanya dia terus retak-retak, terus membentuk kayak gini. Teorinya seperti itu. Tetapi dari beberapa kenampakan ya, kita tidak melihat seideal batu ini, seideal seperti ini di bawah permukaan gitu. Ada yang bentuknya juga bundar-bundar ternyata. Nah, kemungkinan besar sih batu-batu seperti ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini segi 6, kadang-kadang segi 5 gitu ya. Itu memang ada dulunya. Terus di daerah sekitar sini ada sumbernya, terus ditambang gitu. Tapi setelah itu kayak misalnya retakan-retakan seperti ini gitu ya. Terus ada bekas-bekas goresan itu kemungkinan dibikin juga oleh manusia gitu, jadi dimodifikasi. Ini kelihatan ditegakkan, terus dijadikan tangga-tangga seperti kita tangga naik itu. Jadi ini bagian dari apa yang disebut sebagai lapisan 1 lah, layer 1 dari lapisan-lapisan pembentuk Gunung Padang. Jadi di permukaan kelihatan sekali itu arsitekturnya,
mulai dari teras 1 ini, teras 2 naik ke mahkota dunia di situ. Terus ada teras 3, teras 4, teras 5. Tapi semua dipenuhi batu, terutama teras 1 sama teras 2. Dan di tebing atau lereng dari teras 1 ke teras 2 itu juga batunya sebenarnya dulu itu bentuknya seperti apa sedang direkonstruksi ya, tetapi yang jelas banyak sekali rontok gitu batu-batu itu, mungkin ada sebagian yang tegak gitu. Nanti tegaknya seperti apa akan direkonstruksi dari studi-studi teknis ini. Tapi dari sini kelihatan kan dulunya bentuknya kayak gimana. Dia merupakan bagian dari jalan, di pinggir kiri kanannya ditegakkan batu ini gitu. Nah, kenapa dia roboh? Ya kemudian karena gempa. Karena gempa, ya roboh setempat aja. Sebenarnya hampir semua batu ini jenisnya sama. Jadi berasal dari penambangan atau pengambilan batu di kemungkinan besar lokasinya setempat di sini, yaitu di bawah sana di level-level yang mungkin 10-20 meter di bawah, bahkan ada dari indikasi itu ada 30 meter di bawah. Itu batu-batu ini dulunya kemungkinan adalah kekar kolom sebagian besar yang tadi udah saya jelaskan. Dia komposisinya adalah disebut sebagai pyroxene basalt andesit. Jadi mediocre karakter dari batuan beku antara asam dengan basa, dan banyak piroksinnya di dalamnya. Nah, tapi kalau kita lihat ini warnanya jadi putih di sini, terus di situ jadi hitam abu-abu gitu ya. Di Gunung Masigit maupun di sana juga hitam abu-abu, sementara di ekskavasi itu jadi warnanya agak coklat di dalam ya. Terus ada juga yang hitam banget, begitu dipotong ada hitam banget kehijauan. Nah, sebenarnya warna aslinya itu justru yang dipotong segar, namanya batuan segar. Kalau ini dipotong juga segar, di dalamnya itu warnanya hitam kehijauan sebenarnya, hitam kehijauan. Nah, variasi warna yang lain itu karena yang pertama misalnya ini warna putih, ini adalah jamur batu ini. Jadi ini jamur batu semua ya. Kenapa dia ada di sini bahkan sampai di bawah pohon itu ya? Karena dia ada di bawah pohon besar ini dan lembab gitu ya. Terlindung dari matahari kalau siang, kemudian kalau hujan dia juga kena tetesan hujan gitu ya. Dan setelah itu dia nggak cepat mengering, lembab gitu ya. Sehingga di sekitaran ini warna batunya putih semua. Warna batunya putih, bahkan kelihatan di sini ya. Set yang berserakan itu putih, terus begitu keluar dari sana udah mulai hitam keabu-abuan. Nah, hitam keabu-abuan itu karena pelapukan alami, karena matahari maupun hujan langsung dan langsung kering gitu ya setelah hujan. Terus tadi variasi yang lain adalah warna coklat waktu mungkin udah difoto tadi atau di film di dalam ekskavasi. Nah, itu warna yang diakibatkan dikubur oleh tanah ya, uruk, kemudian dia mulai mengalami pelapukan-pelapukan. Dia warnanya mulai coklat di permukaannya. Tapi kalau dikerik coklatnya sebenarnya warna tanah aja di situ. Coklatnya dikerik gitu ya. Di dalamnya masih abu-abu, masih hijau gelap, hitam keabu-abuan kayak gitu. Jadi ada 4 variasi warna lah. Jadi gelap, hitam, kehijauan gitu, pyroxene andesit basalt. Kemudian warna coklat yang tadi itu karena dia terkubur oleh tanah mulai mengalami pelapukan. Kemudian warna hitam keabu-abuan sini yang sering kena matahari gitu ya, panas. Kemudian warna putih karena banyak jamur batu, yaitu yang lembab di sekitar area pohon ini. Ini Om B. Bisa? Sering disebut ada batu bunyi gitu ya. Ya, semua batu. Jadi bunyi itu kan sebenarnya adalah efek dari gelombang, dari benturan antara satu benda ke benda lain gitu. Bukan batu pun bisa juga berbunyi gitu ya. Pohon kalau dipukul duk gitu kan bunyi juga. Cuman tidak ada efek resonansi, tidak ada efek menerus kayak gitu. Nah, batu ini ada yang berbunyi itu karena
frekuensinya relatif lebih lebih tinggi daripada sekedar pohon yang duk gitu, dia rendah sekali, nggak kedengeran karena kepadatan material. Itu yang satu organik, satu inorganik. Yang kedua adalah mineralnya. Makin banyak mineral-mineral besi, mangkan, logam gitu ya, magnesium ya, dia akan makin membuat getaran gelombang itu menjadi frekuensinya lebih tinggi gitu. Jadi makin banyak besinya lebih tinggi. Batu sama-sama batu, yang satu banyak logamnya, yang satu aluminium lebih banyak daripada logam, ya yang satu akan punya frekuensi lebih tinggi. Kalau yang banyak logamnya, yang aluminium enggak, karena dia relatif lebih lunak gitu, bukan padat, bukan keras dan bukan padat. Yang satu lebih padat, lebih keras. Dan selain itu efek menerusnya itu juga diakibatkan mungkin karena ada rongga di dalamnya. Jadi ada pori-pori yang dia bisa juga jadi getaran gelombang itu terus-menerus diresonansikan di dalam, sehingga dia bunyinya jadi, kalau pohon puk gitu aja, kalau itu ting kayak gitu ya, itu karena ada rongganya di dalamnya, pori-pori batunya ada. Kenapa kok berongga itu, Mas? Berongga biasanya karena dia adalah dulunya lava. Jadi lava membeku, terus ada rongga-rongganya, dan membeku terus gas-gasnya keluar, pluk pluk pluk, terus ada rongga-rongganya kayak gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Baik, sayang belum matang ya. Nunggu. Saya bicara ke arah geologinya, hubungannya dengan dinamika bumi ya. Di dalam konteks ini ada pohon, di dalamnya ada batu, di akar-akarnya ada batu gini. Pertama kali yang saya pikirkan adalah, begitu ngelihat ini, batu ini ada di sini sebelum pohon ini gede. Sebelum pohon ini gede, coba Anda lihat nih. Ini nggak mungkin orang memasukkan ini ke sini gitu. Jadi dulunya ini ada satu bangunan di mana di situ ada bibit pohon, ya, ada bibit pohon. Terus bangunannya itu dibangun di sekitar, mungkin pohonnya kecil bibitnya di situ. Salah satu contoh yang utama adalah batu ini ditelan nih oleh akar itu. Nih, dua batu ini, nggak mungkin dia ditempelin gitu, nggak, tapi ditelan. Nih, ya, menarik ini. Ini ditelan dan jadi bukan ditancapin tapi ditelan oleh akar, nih. Ini juga ditelan oleh akar. Artinya orang yang membuat bangunan ini diberdirikannya itu lebih tua daripada umur pohon ini. Lebih tua dari umur pohon ini. Nah, ini belum tersentuh ya di penelitian ini, saya mesti datengin ahli biologi juga. Tanpa memotong pohon ini bisa kita tahu nggak umurnya misalnya. Secara pemahaman saya awam biologi kan, kita tahu umurnya kalau kita potong, terus ada lingkaran tahun kan. Nah kalau ini dipotong, nggak boleh lah dipotong gitu. Jadi gimana memperkirakan umur pohon ini? Terus dari situ kita tahu ini kapan diberdirikan. Ya, saya dari dulu mikir ini tapi belum pernah dimasukkan ke dalam pembahasan umum gitu, sehingga di antara tim ahli, sehingga apa? Saya butuh ahli biologi nih. Ahli biologi ini harus ikut, karena apa? Ya ini kita bisa tahu umur, bukan umur batu ya, tapi umur dari bangunan ini ketika diberdirikan. Karena dia ditelan oleh ini, yang datang belakangan nih, membesar gitu. Ditelan oleh pohon ini. Jadi saya melihat fenomena ini misalnya di Thailand ada, di Kamboja ada, di Angkor Wat ada. Jadi terus ada patung Buddha tenggelam di dalam pohon. Coba lihat deh di Google ada.
Itu artinya pohonnya waktu itu kecil, patungnya dari situ, terus pohonnya membesar, dia menelan patung Budanya. Nah ini saya yakin sih ada ahlinya untuk memperkirakan ini, tapi mudah-mudahan di dalam tim ini juga nanti ini diperhatikan supaya mungkin di babak kedua tahun depan atau apa, mungkin harus ada yang ngelakuin dating atau apa namanya, umur pohonnya berapa, baru kita tahu ini umurnya, gitu. By dating the age of the tree, we can have the date of the time when people used the columnar joint rock as building stone surrounding the tree. So, Kalau kau tanam bunga di atas batu, cinta adalah kesabaran dan lautan waktu. Tapi begitu akar kuat menjengkeram, tak segunung gempa pun sanggup memalingkan. Teman-teman kita Cinta dan kasih sayang